Lega, pertumbuhan ekonomi tumbuh di atas level 5%. Sebuah pemanasan yang bagus bagi ekonomi di awal tahun ini. Namun jangan terburu-buru bersuka hati. Karena masih ada beberapa tantangan menjaga pertumbuhan ataupun menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melaju sesuai target. Masihkah mesin pertumbuhan ekonomi ditopang doyan belanja masyarakat Indonesia? Apa tantangan terbesar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo? Rapor Ekonomi Kuartal 1 2017 saya bedah lebih lengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama bahwa dalam rilis BPS menunjukkan memang ada tren kenaikan untuk pertumbuhan ekonomi ataupun juga produk domestik bruto yang dilakukan ataupun juga dirilis dalam pertemuan pagi ini. Dan memang melegakan bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,01% pada kuartal 1 2017. Dan angka ini memang jauh lebih baik dibandingkan pada secara kuartalan ataupun secara tahunan year on year. Dibandingkan kuartal 4 2016 misalnya kita berada di level 56,56%. Artinya kita berada di level maksud saya adalah 4,9% misalnya secara kuartalan. Aduh ribet ya, 4,9% secara kuartalan. Dan dibandingkan secara year on year kita juga tumbuh lebih baik. Kita levelnya juga meningkat cukup signifikan. Artinya berada di level 5,01% ini jauh lebih baik. Kita bandingkan misalnya dengan BI. BI sebelumnya memproyeksi ada di level 4,99% di bawah level 5% meskipun pemerintah berada di level 5,1% proyeksi mereka. Tapi realisasi pada kuartal 1 2017 ada di level 5,01%. Sebuah awal yang cukup baik. Bila kita bedah lagi dari sisi produksi misalnya, pertumbuhan tertinggi lapangan usaha informasi dan komunikasi menopang sangat tinggi sebesar 9,1%. Apa sih ini kan teknis banget ya, sektor komunikasi dan informasi. Saya bawa Anda lebih sederhana. Anda suka belanja internet, kuota ini loh, kuota yang ada di tab Anda ataupun handphone Anda. Nggak bisa, kalau kuotanya udah habis langsung pasti harus beli gitu kan. Itu adalah penopang utama pertumbuhannya pada kuartal 1 2017. Tidak hanya itu, Anda juga salah satu yang suka belanja online, Anda suka transfer pakai bank atau bayar listrik pakai ini aja sekarang kan udah ada ya, SMS banking, M-banking, e-banking gitu. Transaksi online itu juga menjadi salah satu penopang. Satu lagi, Anda suka pakai kendaraan ataupun transportasi online? Jawabannya ya. Berterima kasih negara pada Anda. Karena Anda juga merupakan salah satu penopang. Semakin rajin Anda bertransaksi online, kemudian Anda belanja misalnya kuota internet Anda sehingga nggak bisa lepas dari internet, handphone Anda, smartphone Anda, itu adalah penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2017. Itu mengkompensasi rendahnya ataupun juga kekhawatiran pemerintah bahwa belanja masyarakat akan turun ketika tarif dasar listrik naik misalnya, ataupun juga sunset policy dan kemudian tax amnesty misalnya. Ternyata enggak, ada kompensasinya gitu ya, itu rajinnya kita belanja. Kemudian dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuhnya juga paling tinggi dibandingkan sektor lain yaitu sekitar 8,4%. Baik, dari sana saya akan membedah lagi bagaimana dengan tren inflasi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang dirilis 5,01% lebih tinggi dari ekspektasi, kita lihat bahwa hari ini tampaknya begitu hijau ya pasar. Tren inflasi juga berada di level yang terjaga. Anda lihat ini. 4,17% pada April 2017 secara year on year. Pada sebelumnya di level 3%-an dan artinya apa? Ini terjaga, pemerintah bisa menjaga harga, pemerintah juga bisa memastikan daya beli masyarakat masih dalam level aman. Bagaimana cara pemerintah? Kita tahu juga pemerintah itu sangat concern. Kenapa inflasi harus dijaga? Kalau harga sudah naik, harga barang naik berlebihan, kemudian orang nggak bisa belanja karena nggak punya uang, apa yang terjadi? Bisa banyak hal. Kriminalitas bisa terjadi. Kemudian bisa terjadi juga penggiringan opini tertentu. Jadi nggak kondusif negara itu. Kalau harga barang kemahalan. Jadi intinya apa sih untuk sebuah negara stabil? Perut kenyang. Kemudian beli apa-apa lebih relatif mudah gitu. Jadi jaga harga itu penting, itu mencerminkan daya beli masyarakat. Ketika level ini bisa dijaga terus-menerus, keep up that good work, jangan sampai kecolongan. Tren inflasi harus tetap dijaga. Satgas Pangan, menurut saya ini hal yang paling menarik.
Saya masih menantikan seperti apa realisasinya, tapi paling tidak Satgas Pangan ini dibentuk oleh pemerintah. Ini menjadi sebuah antisipasi beberapa waktu sebelum Ramadan. Belum pernah ada kan sebelumnya. Terus kita lihat juga bagaimana Lebaran, karena ada dua momentum ini selalu aja harga pasti naik gitu. Nah, pemerintah ataupun Satgas nanti fungsinya untuk melihat siapa yang berani main-main, siapa spekulan, siapa kartel yang coba bermain-main dan buat saya jadi nggak bisa belanja misalnya, karena harganya mahal kan. Nah, itu akan ditebas habis oleh Satgas ini, begitu ke semangatnya. Dan kita akan tunggu apakah akan terrealisasi. Good untuk inflasi 4,17%. Kita bergeser ke manufaktur. Mengapa manufaktur perlu untuk kita bahas? Perlu. Sektor ini memberikan kontribusi luar biasa untuk lapangan kerja. Ketika populasi Indonesia terbesar di Asia Tenggara, 250 juta jiwa lebih itu di usia produktif dan mendapat kerja, mereka kalau dapat kerja akan dapat gaji ataupun pendapatan. Ketika mereka dapat pendapatan, mereka akan belanja. Ketika mereka belanja, mereka akan bisa memenuhi kebutuhannya karena akan muncul demand di sana. Kalau demandnya udah terpenuhi biasanya apa? Bahagia. Udah. Kalau bahagia negara nggak akan rusuh. Sesederhana itu sebenarnya. Motifnya selalu ekonomi. Dan manufaktur, kita lihat trennya konsisten naik. Kita lihat ya, pada April juga sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dan ini menunjukkan pemerintah punya tantangan. Dijaga momentum ini. Momentum ini harus dijaga, jangan sampai lagi turun. Kenapa sangat khawatir ketika turun? Menurut teori ekonomi, ketika sudah slumping satu, agak berat bro untuk naiknya lagi gitu. Jadi harus dijaga aja trennya, sama kayak kita PDKT sama cewek ya. Dijaga aja gitu perasaannya, atau dijaga aja hubungannya. Karena begitu dia udah langsung ilfeel, berat untuk naikin dia jika suka lagi. Sederhana itu sebenarnya tren. Saya analoginya emang gampang banget ya, tapi paling tidak manufaktur kita konsisten naik, kita berada di atas level 5, indeks kita ada di atas level 51. Apa artinya indeks di atas 51? Ini artinya ekspansi kita. Perusahaan-perusahaan bisa melakukan ekspansi di Indonesia. Lalu apakah ini berbanding lurus dengan sentimen ataupun juga persepsi pasar? Ya. Jadi ada dua ya, statistik dan persepsi untuk fundamental ekonomi. Ini persepsi. Ini membuktikan persepsi kita yang berwarna biru. Oke, yang berwarna biru itu adalah MSCI. Ini adalah tren rata-rata untuk bursa Asia Pasifik. Sementara ini adalah JCI ataupun bursa Indonesia. Dan kita ada di atas. Kalau kita ada di atas artinya apa? Investor masuk ke pasar saham kita. Mereka percaya, mereka bisa dapat gain, mereka dapat keuntungan, mereka dapat cuan kalau mereka masuk ke Indonesia. Ini berbanding lurus semuanya. Jadi manufaktur oke, inflasi terjaga, persepsi untuk investor juga tetap terjaga. Tapi ada satu PR pemerintahan Joko Widodo. Ketimpangan ekonomi menjadi tantangan terbesar. Kita lihat, kita melebar. Semakin naik, semakin baik atau semakin buruk? Semakin buruk. Artinya apa? Gap antara yang kaya dan yang miskin makin lebar. Kalau kita bicara ketimpangan ekonomi, emang dekat nggak sih kehidupannya dengan kita? Dekat banget. Saya kasih aja satu contoh. Ketika pemerintah membangun sebuah jalan raya, dan di sini akan ada sebuah potensi tanah untuk membangun ruko, siapa yang terlebih dulu mendapatkan akses untuk mendapatkan kesempatan membeli tanah-tanah di posisi strategis ini? Pasti yang punya uang. Gak mungkin kayak saya mau minjem uang ke bank untuk dapatkan ini pakai agunan lama. Konglomerat udah pasti dapat duluan ini. Itulah yang dinamakan ketimpangan ekonomi. Akses untuk mereka mendapatkan potensi-potensi kue pertumbuhan ekonomi itu selalu didapatkan terlebih dahulu oleh orang yang punya uang. Tidak begitu dengan yang tidak punya uang. Dan jangan lupa juga bahwa ketimpangan ekonomi itu ketika ekonomi naik, level atas dan menengah sama-sama dapat cipratannya. Tapi ketika ekonomi itu turun, drop, maka yang paling pertama kena adalah menengah bawah. Kalau orang kaya mah biasa-biasa aja, paling kurangi beli Chanel atau apa gitu ya, merek-merek tertentu. Tapi kalau orang menengah bawah nggak bisa makan. Jadi hal yang seperti itu yang harus menjadi pertimbangan pemerintahan Joko Widodo. Dan quote Presiden Joko Widodo berkali-kali selalu beliau sampaikan adalah membentuk sebuah ekonomi yang berkeadilan. Itu merupakan salah satu hal yang menarik.
Perlu banyak instrumen untuk melakukan hal tersebut. Paket kebijakan sudah dikeluarkan, tapi tantangan belum selesai. Eksternal, internal menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tapi selamat, pertumbuhan ekonomi kuartal 1 5,01%, it's a good start. Kita tunggu kuartal-kuartal selanjutnya sehingga bisa membidik pertumbuhan ekonomi di level yang diinginkan oleh pemerintah.